Cik Guria, dia di Jakarta, Kakak Dewi. Oh, dengan Cik Guri. Cik Guria, ya salam pramuka. Karena hari Salam ini hari pramuka di Oh, ini Kota hari. Agustus. Oh, Masya Allah, hari pramuka. Jangan lupakan di hari Ya. pramuka ini ya. Iya, baik, terima kasih. Salam. Sumbernya Bapak siapa nih? Bapak Aslan Abidin. Beliau adalah seorang budayawan. Bapak Aslan Nabibin. Salam. Iya. Dan langsung saja dengan topik kita yaitu Dengan Harian Jakarta atau di Cik Guria nih. Saya mau bertanya ini buat pendengar buat Bapak narasumber, Bapak Nasran yang baik hati. Kan kadang-kadang kita walaupun kita bukan orang dari Makassar, ya kan, kita ingin tahu gitu ya apa sih dia permainan semasa kecil di permainan daerah Makassar itu kan banyak. Nanti saya pengen tahu itu permainan cuke atau malongga. Malongga dan cuke. Seperti apa? Kayaknya saya dengar ada gendek. Nah itu ya pengen tahu itu apakah itu permainan juga tradisional kan itu. Nah itu saya mau tanya. Ini Cik Guri dari Jakarta ya? Enggak, saya asli orang Medan. Oh, Medan. Di Jakarta. Oh, Jadi kalau saya dulu oke. aku jadi tugas-tugas negara, tetapnya sekarang menetap di Jakarta gitu loh Kak. Iya, Dewi, iya. gitu. Makanya penasaran dengan saya- permainan tradisional Bugis ya, Cik Guri. Ya, itu juga termasuk ya kakak buku yang ingin tambah itu Makassar juga ya. Yes. Yang saya tanyakan ingin tahu itu permainan-permainan itu, ya kan ada malongga, ende, itu ada gebo, ya itu Iya, yang ingin iya, tahu iya. itu Pak. Itu Oke. apa masih masih dibudayakan di tradisional di daerah ini, gitu ya. Oke. Itu saja pertanyaan Ria di Jakarta. Iya, makasih Terima kasih, banyak, Adik. Cik Guri. Salam pramuka. Terima kasih banyak, salam jaya. Iya, baik. Terima kasih banyak untuk Cik Guri yang ada di Medan sana. Nah, Pak Aslan, ini ada satu pertanyaan nih dari Cik Guri pendengar kita. Ini jauh-jauh dari Medan nih, Pak Aslan. Ini terkait dengan permainan tradisional Bugis ya, yang ada di tempat kita, di wilayah kita, daerah kita nih, Pak Aslan. Nah, kira-kira sebenarnya itu seperti apa itu katanya? Malongga, terus ada juga gebo, ada cuke, seperti itu. Bisa diceritakan seperti apa itu definisinya, itu permainannya gitu, Pak Aslan? Oke, ini keduanya cuke dan malongga ini, macuke dan malongga ini adalah permainan ketangkasan sebenarnya ya. Kalau macuke ini bahannya itu adalah kayu kecil sebesar jempol orang dewasa yang bulat, panjang kira-kira 40 cm atau 30 cm, yang kayu pertamanya dan kayu keduanya itu lebih pendek, sekitar 7 cm. Kemudian ada galian tanah, tanah kira-kira 10 cm panjangnya, kira-kira 4 cm lebarnya. Itu kemudian diletakkan yang kecil itu di atas galian tanah itu, kemudian diungkit. Cuke itu artinya ungkit. Nah, gitu. Ungkit, oke, ungkit. Kemudian lawan akan menerimanya di kejauhan kalau mereka bisa tangkap. Kemudian juga ketangkasan mencukenya itu ada ketangkasan tersendiri. Dia dipukul yang kecil itu sampai melonjak ke atas, kemudian dipukul dengan keras dan lawan akan menangkapnya, kemudian melemparkannya untuk mengenai batang yang lebih besar itu ketika diletakkan di tanah. Jadi bahannya dari alam dimodifikasi sedikit dan kemudian menjadi permainan ketangkasan. Jadi antara dua orang. Kemudian malongga itu diambil dari bambu, ya bambu yang besar dengan orang dewasa. Kemudian diberi semacam tempat mengaitkan kaki di jarak sekitar 40 sampai 50 cm. Semakin tinggi tempatnya, semakin membutuhkan ketangkasan untuk menaiki dan membuatnya jalan. Kemudian orang biasa adu ketangkasan, misalnya berlomba dengan menggunakan longga dari bambu itu.
Jadi keduanya merupakan lomba ketangkasan. Jadi yang terutama Malongga ini masih biasa diperlombakan di perayaan 17 Agustus. Baik. Nah, ini Pak Aslan, sebenarnya selain Macuke atau Malongga, ini permainan tradisional Bugis apa saja ini nama-nama permainan Bugis Bugis yang ada di tempat kita? Banyak sih yang misalnya menggunakan ketangkasan, menggunakan area wilayah, menggunakan baris itu. Ada juga misalnya perlombaan menggapai tiang yang dijaga, masalo. Ya yang lain yang meniru kehidupan itu misalnya main perang-perangan, saling berburu itu saling kejar-kejaran. Masih ada yang lebih modern macam boi, gebo ya. Ya, jadi menyasar objek tertentu. Kemudian yang sifatnya pertaruhan, misalnya menggunakan kemiri, jadi yang kalah menyerahkan kemirinya. Kemudian datang barang-barang tambahan yang diproduksi dari luar, yang disebut wayang-wayang di Bugis, gambar-gambar yang dipertaruhkan, kemudian karet, kelereng. Ini sudah merupakan barang-barang bikinan luar yang masuk untuk menjadi permainan pertaruhan. Jadi ya seperti perjudian ya, karena itu juga penting karena ya hidup ini kan perjudian ya. Jadi permainan-permainan seperti itu penting karena mereka bertaruh, belajar menerima kekalahan. Itu penting, bukan cuma menang orang harus berlatih, tetapi menerima kekalahan itu, berlatih menerima kekalahan itu penting. Sayangnya pendidikan yang mendidik kita secara natural dari permainan-permainan ini itu hilang karena orang-orang seolah-olah tidak mengerti maknanya, sehingga orang tua banyak yang menyepelekan permainan, jadi bahkan melarang anaknya bermain. Padahal itu sangat penting, pendidikan yang alamiah yang sangat penting bagi anak-anak. Iya, mungkin ada kekhawatiran gitu Pak Aslan. Kenapa dilarang anak-anaknya main? Seperti misalkan kayak Malongga kan, itu Malongga ini alat yang dipergunakan itu bambu kan? Ya. Takutnya nanti kalau misalkan bambunya patah atau kayak gimana, terus berdampak sama anak-anaknya. Seperti itu kayaknya Pak Aslan. Tapi kira-kira bambu yang bagaimana nih yang digunakan ini dalam Malongga? Karena takutnya nanti dikhawatirkan kalau misalkan patah jadinya kalau misalkan dinaiki seperti itu Pak Aslan. Ya. Membuat permainan pun itu selalu ada risikonya karena alhamdulillah saya sudah sampai di toko sahabat saya. Toko sahabat saya ini salah satu toko pusat aksesoris. Saya parkirnya di bagian belakang. Jadi buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini dan menyempatkan diri menonton video ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Baby, is the game over?